kepala kurikulum. Sekarang ini kalau kita lihat yang bertanggung jawab dengan mutu pendidikan siapa aja coba? Ya pada prinsipnya kita semua Pak. Dan stakeholder pendidikan itu kan guru. Iya. Orang tua dan apa salah satunya, dan ya warga sekolah lah pada prinsipnya. Ya. Dan sekarang intinya yang bisa mengontrol pendidikan apakah itu berkualitas, bagus dan tidak sebenarnya hanya kita ini. Yeah. Maksudnya kita itu satu kurikulum, kedua kepala sekolah, ketiganya pengawas. Cuma itu kan, yang lain tidak ada kan tentang yang berhubungan dengan mutu pendidikan. Nah, kalau sekarang misalkan di pihak pimpinan sekolahnya tidak paham dengan bagaimana meningkatkan kualitas, kira-kira ini sekolah mau berjalannya seperti apa ya Pak ya? Tanpa arah barangkali Pak. Tanpa arah ya. Tanpa arah. Karena sekarang banyak nih di sekolah-sekolah itu baik negeri maupun swasta yang berpikirannya itu tidak mengarah ke mutu Pak. Iya. Tidak mengarah ke mutu. Yang penting pembelajaran berjalan. Yang keduanya berpikirannya pada orientasi profit. Ya, ada juga yang hanya ada mengandalkan wah ada bantuan enggak, ada fisika gitu. Itu yang di sana kan. Nah, saya ambil contoh aja ketika saya datang ke sebuah sekolah, saya tanya ke kurikulum, ya pemahaman kurikulumnya juga kurang begitu bagus gitu. Dan masih banyak yang menganggap bahwa yang penting datang ke sekolah selesai gitu. Nah, sekarang kita akan ngobrol di sini ya, tentunya kalau di sini kan kita sudah tidak perlu lagi berbicara tentang pembiasaan tepat waktu, pembiasaan tepat masuk kelas, karena saya sudah tahu bahwa di sini itu sudah istilahnya itu sudah jadi kebiasaan ya, jadi budaya. Yang saya ingin tanyakan sekarang bagaimana sih kepala sekolah dan kurikulum bisa menjamin bahwa anak didik di SMP Al-Khairiyah Al-Husna ini sesuai dengan target yang diinginkan sekolah. Nah, gimana nih Pak? Betul Pak, jadi memang pertama adalah kita harus sadar dulu bahwa program yang baik itu adalah rencana, terlaksana, dan terevaluasi. Ya. Itu program yang baik, dan memang prinsip itu secara pribadi saya menekankan itu. Jadi harus terencana dulu, kemudian nanti terlaksana dan terevaluasi. Itu pun yang memang kami lakukan di tingkat sekolah adalah bagaimana kami merencanakan dulu. Kemudian mencoba melaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi, tentu dengan dinamika yang telah terjadi, dan sama-sama mengevaluasi. Sehingga arah daripada program ini akan tepat sasaran atau tidak setelah kita melakukan evaluasi. Dan memang alhamdulillah dari semua program kerja yang kita lakukan, dari semua bidang, dari kesiswaan, kurikulum, pembiayaan, dan segala sesuatunya, alhamdulillah berjalan sesuai dengan track record yang memang ditetapkan di awal. Walaupun memang pada prinsipnya dinamika itu selalu terjadi, tapi memang kita mampu melakukan adaptasi dan improvisasi dalam program-program yang memang sudah berjalan, Pak. Sehingga harapan dan memang kalau boleh berbangga diri, alhamdulillah anak-anak sudah mencapai target di akhir tahun pelajaran, di detik-detik akhir tahun pelajaran ini sudah mencapai target yang memang kita harapkan. Apalagi sekolah ini adalah sekolah yang baru pertama akan mengeluarkannya. Ya, Pak. Jadi sebagai tolak ukur bagaimana 3 tahun program kita berjalan, anak-anak itu paling tidak sudah 80-90% itu sudah mencapai target dari sisi religiositasnya, kemudian dari sisi akademiknya sudah tercapai sedemikian rupa, insya Allah gitu kan. Dan memang alhamdulillah terbukti dengan juga raport pendidikan, naskah akademiknya kan raport pendidikan yang kita gunakan, itu kita perbaiki walaupun memang tahun lalu ada yang merah-merah, dan alhamdulillah di tahun 2024 ini kita mencapai sekolah dari 1-20% sekolah terbaik yang berkemajuan di kota dan kabupaten. Gitu Pak. Nah selanjutnya nih penerapan apa nih yang dilakukan oleh kurikulum untuk penjaminan bahwa di sekolah ini bukan hanya knowledge loh yang dikembangkan, ya kan?
tapi di sekolah ini budaya, karakter, atau kebiasaan baik itu terlaksana. Gimana Pak? Dari sisi kurikulum, saya menerapkan bahwa ilmu itu bukan segalanya kepada anak, Pak. Jadi ada yang lebih penting dari itu, bahwasanya adablah lebih diutamakan. Pak, penting bagi siswa-siswa kita, adab dulu diutamakan, baik adab dalam pembelajaran, Pak, baik adab dalam belajar ataupun ke guru maupun sesama. Karena dari situ nanti ilmu akan datang dengan sendirinya. Insya Allah mudah didapat oleh anak jikalau memang adab itu dijaga dengan baik. Nah, salah satu untuk menjaga adab itu sendiri, kami menerapkan dimulai dari tutur kata ataupun perbuatan yang selayaknya mencerminkan nilai-nilai keislaman. Sebagaimana visi dari sekolah ini sendiri, memadupadankan antara pengetahuan dan keagamaan. Pak, nah, biasanya kan yang namanya baik itu literasi ya atau literasi numerasi itu hanya dalam ucapan ya Pak. Dalam ucapan, ketika penerapannya itu kadang-kadang guru-guru bingung. Kira-kira di sini gimana nih penerapan literasi numerasi dalam proses pembelajaran? Betul Pak. Jadi saya sekali lagi tidak mau menekan pada guru-guru karena metode pengajaran terbaik adalah yang Bapak Ibu pahami dan kuasai. Betul. Jadi tidak ada kesaklokan. Bisa jadi metode A digunakan oleh guru B itu akan tidak berhasil akhirnya. Nah, salah satunya memang adalah tingkat menyadarkan dulu bahwa literasi dan numerasi itu penting ke guru-guru. Bagaimana caranya, bagaimana improvisasinya dikembalikan ke guru-guru. Namun dengan controlling bahwa mereka selalu begini loh Pak, Bu, soal literasi dan numerasi itu. Sehingga mereka punya rambu-rambu, oh literasinya ini, numerasinya begini kalau di mata pelajaran saya. Karena saya pun secara pendidikan hanya satu mata pelajaran Pak yang dikuasai. Jadi ketika masuk ke guru bahasa Indonesia, ya Bu, improvisasi deh literasi numerasinya, apalagi banyak gitu numerasinya. Aduh Pak, kadang suka sharing Pak dengan guru-guru. Bingung bagaimana ya menerapkan literasinya, bagaimana kalau literasinya mungkin gampang di bahasa Indonesia, tapi kadang numerasinya gimana, tapi memang dengan seiring kita berjalan, kemudian sharing satu dengan yang lain dikontrol oleh Pak Kurikulum juga sekaitan dengan bagaimana sih contoh soalnya ini, sehingga mereka bisa berimprovisasi dalam pembelajarannya. Alhamdulillah seperti itu. Ya, artinya bahwa guru tersebut dikasih keleluasaan untuk mengembangkan itu banyak. Karena tidak yakin itu tidak akan bisa kalau misalkan kita pakai harus seperti ini, seperti itu. Ya biarkan aja mereka melakukan improvisasi. Dan kalau saya sebenarnya saya udah paham ketika saya masuk kelas. Ternyata anak-anak itu kalau tadi dikatakan ya bahwa anak kelas 8 itu variatif, justru kalau saya melihatnya anak kelas 8 yang di sini itu memang variatif tetapi mempunyai keinginan yang luas gitu ya keinginannya. Nah, sehingga banyak, tapi ada hal-hal yang ya tergantung mungkin mereka ya, anak-anak itu sendiri pengembangannya.